Yang terjadi kalau waktu di masjid itu ya kelompok-kelompok besar yang ada itu sangat emosional di masjid sehingga takbir berkali-kali di masjid itu. Mungkin orang-orang Palestina yang ada di sana, yang ada di masjid Benjolan mudah-mudahan. Saya bilang ada 3 orang yang mampu menghentikan perang. Cuma 3 orang. Netanyahu sendiri, Presiden Amerika siapapun, apa Biden atau nanti Trump atau Kamala, dan Yahya Sanwar, pemimpin militer sekarang ini. Jadi masih cukup lama sebenarnya. Sekarang kan sudah agak tegang antara Biden dengan Netanyahu. Karena Biden itu di satu tangan bawa roti, satu tangan bawa bom. Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, tewas. Pelakunya diduga kuat Israel. Kita bicara banyak soal ini, tapi dengan tamu yang sangat spesial. Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Hari ini kita beruntung. Suasananya beda nih. Biasanya di studio, kita sekarang dapat kesempatan bertamu di rumah Pak JK. Sebuah kehormatan buat kita. Sangat-sangat kehormatan, karena Pak JK juga punya kancah yang baik di dunia internasional. Mantap deh. Monggo Pak De. Iya. Pak JK, terima kasih atas waktunya Pak JK. Pertanyaan pertama Pak JK. Pak JK barusan datang dari Doha Pak JK. Bagaimana Bapak melihat duka yang tersirat dari masyarakat Iran ketika ada tamu utamanya kemudian meninggal di situ? Iya, kalau kita lihat dan baca apa yang di Iran dan juga suasana di Doha dan delegasi besar Iran datang. Ya. Pertama penuh emosi, tentu penuh emosi bahwa sahabat dia yang selalu dia bantu selama ini. Bukan rahasia umum lagi bahwa Hamas itu banyak berhubungan dan dibantu oleh Iran, baik dalam mungkin strategi militer, persenjataan. Walaupun tidak pernah diungkapkan, tapi banyak kenyataannya seperti itulah kurang lebihnya. Di samping itu merasa dipermalukan juga bahwa tamunya dibunuh di rumahnya. Iya. Itu juga menjadi bahaya. Ada 2 hal di situ. Pertama, dilecehkan. Kedua juga mengukur kelemahan security di Iran juga. Bagi Iran sendiri introspeksi yang bagus. Karena Ismail Haniyeh itu dibunuhnya di guest house yang ada di asrama tentara. Jadi bagaimana bisa tembus itu? Nah, memang ada 2 versi. Ada versi maka diletakkan bom. Versi kedua, ada proyektil atau roket kecil lah. Saya kira kalau bom ditanam di situ, pastikan sebelum dia masuk ke ruangan itu pasti diperiksa dulu. Kan ada security-nya juga yang melekat sama Ismail Haniyeh itu. Saya lihat waktu saya ketemu dia, security-nya, bodyguard-nya banyak. Pasti dia periksa juga. Kalau ada bom disimpan di situ kan pasti dilihat. Jadi kita tidak tahu yang benarnya, tapi 2 kemungkinan itu. Sehingga mereka marah dan juga secara emosi ingin membalas gitu kan. Tapi kita lihatlah mudah-mudahan itu tidak meluas menjadi perang besar-besaran di Timur Tengah karena itu juga berbahaya untuk semua orang. Tapi kalau melihat bagaimana konsulat Iran di Damaskus sempat dibom, Iran kemudian sempat membalas juga. Jadi kalau ini nggak tahu apakah ini magnitude-nya lebih besar dari itu atau dianggap? Ya, membalasnya tapi tidak sekejam apa yang dilakukan oleh Israel kepada Gaza tentunya. Walaupun memang juga pertahanan Israel juga kita tahu semua juga karena dengan bantuan Amerika. Sehingga dengan teknologi yang canggih dia bisa melindungi negaranya walaupun juga bisa juga tembus seperti yang terjadi tanggal 7 Oktober itu. Pak JK, yang saat Bapak di Doha, yang Bapak rasakan gimana Pak? Apakah amarah atau duka yang ada di sana Pak saat upacara pemakaman Haniyeh? Kalau suasana umum tidak terasa ya, karena Doha itu kota internasional.
Yang terjadi kalau waktu di masjid itu ya kelompok-kelompok besar yang ada itu sangat emosional. Itu di masjid sehingga takbir berkali-kali di masjid itu. Mungkin orang-orang Palestina yang ada di sana, yang ada di masjid dan juga muda-muda. Tapi kalau di kalangan masyarakat umum di Doha, sepertinya biasa-biasa saja. Oh gitu ya. Bapak ketemu Hani ya 2 minggu sebelum ya, tanggal 13 Juli saya ketemu. Boleh tahu Pak yang dibicarakan dan kemudian Bapak mungkin bisa menilai kepribadian yang bersangkutan. Di mana-mana apabila saya datang ke suatu pertemuan, selalu kan saya membicarakan perdamaian. Siap. Saya tidak pernah bicara dan tentu bukan kemampuan saya katakanlah untuk membantu dia berperang, bukan di situ. Nah, saya lihat kan ada 2 konflik di sini. Konflik pertama perseteruan lah antara di kalangan Palestina sendiri, antara Fatah dengan Hamas. Satu di tepi barat, satu di jalur Gaza, ya kan? Dulu mereka satu di bawah kendali waktu Arafat, Yasser Arafat. Tapi setelah itu pecah, ya. Dan karena itulah maka saya sejak awal mengharapkan bahwa kita masyarakat Islam dimanapun termasuk Indonesia mengharapkan dia bersatu supaya lebih kuat dan lebih terkendali perjuangan itu. Jangan satu ingin perang, satu ingin damai. Kita sulit tuh. Atau sengaja pun, itu pun juga sengaja mungkin saja Israel selalu mencoba agar mereka tetap berpisah. Jadi selalu minta mereka dalam persatuan lah. Itu mereka sadari, karena itulah dia mengatakan dia akan mengadakan persatuannya di Cina. Tapi apa yang saya tahu dan kemudian disampaikan oleh Baru tahap awal itu belum, tidak ada yang konkret di Cina itu, hanya ada intent untuk berdamai. Itu niatan untuk berdamai. Iya, itu sama yang mereka lakukan katanya di Moskow, sama dilakukan mereka di Turki, diundang semua. Jadi secara detail teknis belum dicapai syarat-syarat yang dikemukakan oleh PLO, oleh Fatah itu belum dibicarakan, dan mereka juga mempunyai banyak syarat-syarat yang sebenarnya harus dipenuhi. Katakanlah jangan menyerang Israel, harus taat kepada PLO, harus bersatu, itu tidak dibicarakan. Jadi mereka minta juga ikut membantu, kita ikut membantu bagaimana itu dapat dicapai oleh mereka semuanya. Kalau saat di Doha ada pertemuan dengan perwakilan Hamas juga nggak Pak? Oh iya, saya kan ketemu dengan semua pimpinannya dan kita bicara khusus juga, walaupun karena mereka sibuk, hanya bicara awal poin-poin apa yang mereka masih belum ada persetujuan dengan Fatah. Saya juga bicara pimpinan Fatah, wakilnya Mahmud Abbas, Mahmud juga namanya, Mahmud Ilyah. Kita bicara tentang apa yang masih akan dibicarakan. Jadi mereka sama sekali di Cina itu hanya awal saja, hanya intent to unity, tapi belum ada unity. Jadi semuanya hanya upacara saja menurut mereka. Yang mungkin yang kita tahu nih Pak, Hamas dan Fatah itu kan berbeda paham. Fatah itu kan pengen two state solution, Hamas angkat senjata. Kalau Pak JK bilang rekonsiliasinya mungkin nggak sih Pak? Sebenarnya kalau mereka ikuti Oslo, persetujuan deklarasi Oslo, itu bicara tentang two state solution sebenarnya. Memang two state solution itu diterima oleh PLO, tapi Hamas masih belum terlalu secure itu penerimaan itu. Walaupun sekarang ini saya kira dia sudah harus menerimanya tuh solusi. Karena selalu memang ada 2 hal di sini. Israel tidak mau mengakui, tapi Hamas juga tidak mengakui Israel. Jadi sulitnya di situ. Walaupun kita sadari bahwa ini kenyataan. Anda tidak bisa memenangkan perang. Saya katakan terus terang sama mereka. Anda kan tidak bisa memenangkan perang. Itu sudah 3 kali perang, makin susut Anda punya negeri. Kau katakan seperti itu.
Jadi waktunya untuk sebenarnya juga Israel, saya juga bertemu dengan pimpinan, bukan bertemu, berbicara, berkomunikasi dengan pimpinan mereka. Ya sudah, syarat apa Anda, tolonglah dengan jelas Anda kembali kepada persetujuan semula. Memang akhirnya kan Israel di atas angin sekarang, dan apabila ada perundingan. Nah itu, tapi mau dia apa lagi, mau perang pun dah sanggup lah. Dengan bantuan Amerika ini kan. Ya. Kalau hanya Israel sendirian mungkin bisa, tapi ya Di belakangnya di ada belakangnya Amerika dengan segala macam bantuan yang diberikan. Walaupun sekarang Amerika sudah marah, Bidennya sudah mulai marah-marah gitu kan, karena tidak ada habisnya ini. Iya. Pak JK, Ismail Haniyeh ini kabarnya termasuk pemimpin yang relatif moderat dibandingkan sebelumnya. Tapi kenapa ya kok kemudian harus terbunuh seperti itu? Iya, sebenarnya Hamas itu punya prinsip pokok, ingin tidak ada pendudukan, ingin merdeka lah. Iya. Tapi kalau Ismail Haniyeh masih ada opsi untuk berbicara. Iya. Nah, di lain pihak yang menguasai di Gaza itu kan pimpinan militernya, Yahya Sanwar atau Hanif, yang ingin tetap ingin melanjutkan perang. Ini yang susah ini kan. Jadi saya bilang, apa Anda bersatu dulu internal juga. Jadi ini pecah belah ini. Ya. Pecah antara Hamas dan apa, antara Hamas sendiri juga ada ketidaksesuaian antara pemimpin politik dengan pemimpin militer. Iya, iya, iya. Walaupun mereka mengatakan satu. Iya, iya, iya. Ya satu. Tapi terkesan seperti itu. Itu oleh pihak Israel memahami seperti itu. Jadi bagaimanapun Ismail Haniyeh pemimpin yang tertinggi, maka karena dia punya temanya kemauan Israel itu kan untuk total victory, ya kan? Iya. Nah, artinya termasuk pemimpin-pemimpinnya. Kalau pemimpin militernya memang sulit karena dia ada di terowongan bersama Sandra. Iya, iya. Iya. Berarti kematian Haniyeh ini bisa memicu eskalasi ketegangan dong menurut Pak JK? Iya, ketegangannya, tapi agak sulit juga. Ketegangan sih ya pasti. Terutama kita ingin lihat kelanjutan daripada langkah-langkah Iran. Iya. Walaupun kita tahu juga bahwa Iran itu juga mengalami masalah sejak di embargo, diberi sanksi. Ekonominya. Iya, teknologinya juga terbatas untuk melawan teknologi Amerika. Ya, seperti itu. Apalagi Amerika juga menambah kapal induk. Di situ ada 2 kapal induk aja nih, kan? Dengan segala macam peralatan militernya yang kuat. Nah, ini menjadi tantangan dari pihak Iran sendiri. Ya. Yang menarik ini Pak JK, setelah Ismail Haniyeh tewas, siapa yang ada di pucuk kepemimpinan Hamas ini? Apakah Pak JK udah dengar-dengar siapa yang akan jadi suksesornya, atau Hamas ini malah makin pecah? Nah, mereka lagi akan memilih. Kalau itu sih pasti mereka bersatu. Iya. Pimpinan politik. Tapi pimpinan politik itu ada di luar Gaza. Yang menderita yang ada di Gaza kan. Yes. Jadi namanya majelis syuronya, syariahnya, syuronya yang akan memilih pemimpin. Memang sudah ada 3 calon yang saya dengar, tapi saya kan tidak tahu sendiri bagaimana. Mungkin 1-2 hari ini mereka akan resmi mengumumkan itu. Itu tercermin dalam siapa yang berpidato pada waktu acara penguburan itu. Ada 3 orang berpidato, menurut mereka ini 3 calon itu. Termasuk Khalid Mishal. Iyalah. Yang sebelumnya pernah memimpin ya Pak Ade. Termasuk ya. Pak JK, bahwa Amerika ini sudah mengerahkan kapal induknya ke sana, ke arah sana. Tapi pada saat yang sama Rusia juga mengirimkan yang namanya pesawat kargonya yang tidak tahu isinya apa, gitu, yang paling besar ya. Ini tanda-tanda apa ini, Pak? Iya, dunia ini kan tinggal satu superpower. Rusia bukan lagi superpower. Oh. Iya, dengan keadaan ekonomi dia susah. Siap.
dia tidak punya lagi kota yang besar, malah seperti kita lihat dia baca untuk roket dia minta dari Korea Utara, untuk drone dia minta dari Iran. So, kita lihat perang di Ukraina dan Rusia, kita lihat lemahnya pasukan Rusia juga sehingga perang berlarut-larut kan. Sampai sekarang nggak selesai. Iya, itu juga baru Rusia bukan lagi superpower karena keadaan ekonomi dan juga militernya tidak sekuat dulu lagi. Iya. Jadi kalau dulu kan perang 73 totally Rusia membantu Mesir kan dan Syria. Kalau begitu, apakah gertakan yang disampaikan oleh pimpinan Iran, Ali Khamenei, itu merupakan gertak sambal atau mungkin akan melalui faksi-faksinya yang ada di berbagai tempat, Pak? Ya, kita lihat kan Iran itu berperang lewat kelompok-kelompok Hizbullah, Houthi, atau Houthi ataupun Hamas gitu kan. Dia tidak berperan langsung karena memang tidak mengenai wilayahnya. Ya. Apakah sanggup dan berani untuk berperang langsung dengan Israel? Ya, kita lihat perkembangannya ada. Iya. Pak, yang menarik lagi nih, kita melihat kayak ungkapan dukanya nih Pak, kalau misalnya dari Indonesia Pak. Kalau Pak JK langsung ke sana, tapi pemerintah tuh terkesan terlambat gitu. Kalau dibanding Malaysia kan langsung bilang, mengutuk, keras. Sebenarnya kita tuh kalau bicara soal Hamas tuh terkesan tuh hati-hati nih Pak. Kalau yang kita lihat sebagai dalam dunia jurnalis, kita ini kenapa Indonesia terlalu hati-hati nih Pak? Ya, semua orang, banyak negara seperti itu. Pertama, kalau secara kemanusiaan, Indonesia kan keras ya. Yes. Ibu Retno bicara keras di PBB untuk kemanusiaan. Tapi untuk ketika penyataan yang menghukum dengan Israel, itu memang hati-hati. Ya. Karena juga selalu mungkin ada Amerika di belakangnya. Yes. Jadi itu juga kadang-kadang diplomasi Amerika cukup kuat juga untuk meredam itu semua. Akhirnya selalu diplomasi itu kan bagaimana menstabilkan keadaan politik dalam dan luar negeri kan. Tidak ingin apalagi efeknya mungkin saya hari ini Israel tapi efeknya ke Amerika juga kan. Iya. Ya, Amerika juga punya tanggung jawab untuk mengamankan Israel, membela Israel. Bagaimana Pak JK melihat kompleksitas permasalahan di Timur Tengah hari ini, Pak, dengan keadaan yang perkembangan terakhir? Iya, Timur Tengah sendiri tidak kompak hanya negara-negara Arab ya. Yang katakanlah yang mengutuk serangan itu hanya beberapa negara ya, tentu Iran, Turki. Qatar sendiri juga lebih bersifat diam aja sebagai orang netral. Saudi jelas diam. Negara-negara minyak yang kaya umumnya tidak mau berisiko. Kita lihat itu keadaan seperti di sana. Jadi memang kita lihat waktu ada pemakaman itu yang memang yang cukup terwakili hanya dua negara yang besar ya yang dekat situ. Jadi Iran dengan Turki. Yang lainnya hanya mengirim dubes. Ya. Jadi selalu saya diminta ke depan karena walaupun saya tidak mewakili pemerintah, tapi mereka kenal saya semua teman-teman itu ya dari berbagai sisi, kan? Ya, saya juga tidak tahu seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan begitu, memang tidak. Berarti itu melambangkan kalau misalnya negara-negara Arab tuh nggak bersatu ya Pak ya. Lihat apa yang terjadi di Doha saat pemakaman itu. Saya kira mereka juga tidak mau ambil risiko. Dia tahu juga kemampuan Israel. Jadi dan mereka mempunyai kelemahan. Contohnya kalau Saudi berpihak mendukung perang dengan mudah dihancurkan sumber minyaknya kan. Houthi aja yang begitu langsung di roket yang punya
listriknya, sumber listriknya dengan tangki minyaknya langsung lemah waktu itu. Iya, iya. Listrik langsung tidak ada lagi aman. Dan itu mereka tidak bisa bergerak, kata mana tidak lagi bahan bakar. Indonesia hati-hati juga dong nih Pak De ya. Soalnya kan nggak ada perwakilan langsung ya Pak JK pas di sana. Iya, Dubes dan menampingi saya. Iya. Pak JK, kalau demikian konstelasinya, jadi kemungkinan besar yang bisa menciptakan perdamaian di apa itu namanya di Timur Tengah itu mostly adalah Amerika Serikat. Saya bilang ada 3 orang yang mampu menghentikan perang. Cuma 3 orang. Netanyahu sendiri, Presiden Amerika, siapapun, apa Biden atau nanti Trump atau Kamala, dan Yahya Sanwar, pemimpin militer sekarang ini dari Qatar, karena pemimpin politiknya kan tidak bisa lagi mengendalikan keadaan. Iya. Wah, jadi ya negara yang besar seperti Cina segala nggak mau. Cina ya mau bikin pernyataan aja, tentu dia tidak mau terlibat dalam katakanlah perang langsung. Karena nggak punya kepentingan yang terlalu Iya, dalam. hanya ingin menjadi katakanlah mediator yang baik, ya seperti itu, bikin pertemuan-pertemuan, tapi sama sekali juga tidak dapat belum terimplementasi, hanya keinginan untuk perdamaian. Iya. Kalau yang dilakukan pemerintah kita berarti sudah tepat dong. Berhati-hati, terus juga mendorong perdamaian tanpa terlibat langsung. Iya, ya pertama kita punya lokasi kita jauh, tidak Iya, mungkin betul. juga Yes, ikut ya. seperti itu. Tidak mungkin seperti itu juga. Jadi mengirim tentara tidak mungkin. Iya. Paling mengirim bantuan kemanusiaan, itu aktif kita, tapi tidak yang lain. Iya. Ya. Pak, kalau kemungkinan ada yang bilang kemungkinan pecah perang dunia ketiga, itu ada analis yang mengatakan begitu karena ini melibatkan negara-negara besar. Kemungkinannya kalau menurut Bapak bagaimana tuh? Perang dunia kan selalu disebabkan hal-hal kecil. Iya. Perang dunia pertama karena Pangeran Austria, Franz Ferdinand ya. ya, Ferdinand ditembak, ya kan. Perang dunia kedua ya karena invasi Hitler, Iya. ya kan. Memang bisa saja terjadi, ya. Tapi sekarang semua perang itu berbeda dengan dulu. Sekarang orang perang dengan teknologi, Iya. tidak lagi dengan pasukan besar. Amerika dengan Rusianya, saya kira perannya dengan roket aja, dengan teknologi, dengan drone, dengan bom dari jauh. Udah ada lagi perang besar-besaran kayak Normandy macam ada sekarang. Jadi kalau perang dunia kedua jangan dibayangkan seperti perang dunia kedua, tidak. Jadi memang tapi dahsyat akibatnya kalau terjadi perang, dahsyat apalagi kalau dia dengan nuklir, wah dahsyat. Tapi saya kira tidak ada yang berani untuk memulai itu. Apalagi seperti saya katakan, yang superpower cuma Amerika. Iya. Yang lainnya kan antara ikut Amerika atau tidak. Iya. Seperti kita semua, dulu Eropa Timur atau Perang Dingin ada lagi kan. Iya. Semua Eropa Timur sudah masuk NATO. Jadi siapa yang mau perang dengan siapa? Ini kan pertanyaannya. Kalau begitu, yang namanya Israel boleh dibilang di atas angin ya, Pak ya? Dengan bantuan Amerika tentu dia lebih kuat. Ya, dia lebih kuat. Ya. Itu kenyataan di lapangan kan. Dan mungkin serangan terhadap Haniyah ini sudah betul-betul diperhitungkan dengan matang oleh Israel. Kalaupun terjadi perang besar pun dia sudah siap, kelihatannya begitu. Iya, tentu mereka sudah persiapan untuk selalu alasannya kan membalas. Kan? Iya. Kita juga secara objektif mengatakan bahwa perang ini dimulai oleh Palestina sendiri kan tanggal 7 Oktober itu kan. Iya. Ya kita tahu menyadari itu sehingga selalu mengatakan Israel membalas walaupun pembalasannya
Lebih kejam. terlalu besar sehingga sipil jauh lebih banyak sipil yang kena, anak-anak, wanita yang kena dibanding dengan Hamas sendiri. Iya. Jadi secara kemanusiaan melanggar, karena itu oleh pengadilan dianggapnya itu pelanggaran besar-besaran dalam kemanusiaan. Pak JK, saya mau tarik sedikit. Mungkin soal pertemuan Pak JK sama Ismail Haniyeh berapa pekan sebelum kematiannya dia. Dia sebenarnya sempat mengutarakan niat untuk berkunjung ke sini ya, Pak ya? Iya, dia menanyakan kemungkinan ini jadi saat nanti saya bicarakan dengan Ibu Retno, dan Ibu Retno setuju kalau bersama-sama dengan Fatah. Sebagai pemerintahan bersatu gitu, Pak. Ya, jangan lupa yang dubes presiden di sini kan dari Ramallah. Iya. Ya, mewakili PLO. Iya. Jadi artinya Fatah. Ya. Mantap. Jadi karena itu mau berdua. Ya. Dan itu relatif masih susah, Pak. Dalam keadaan sekarang itu, ya mereka ke BJ berdua dengan Malau, termasuk 13 faksi yang lain. Ya, Pak JK, kalau gitu nasib Palestina ke depan, menurut Pak JK gimana Pak JK? Lebih runyam, lebih tidak baik nasibnya atau bagaimana di tengah konstelasi yang Iya, selalu saya gambarkan. Pertama dia bersatu dulu, siap. Kemudian mempunyai kekuatan untuk berbicara sehingga terjadi gencatan senjata permanen. Kemudian baru mereka mengadakan rekonstruksi, rehabilitasi keadaan. Jadi dari sisi kita seperti itu yang kita harapkan, bahwa mereka kuat, kemudian perundingan ceasefire permanen itu terjadi, dan juga saya kira pihak Israel sendiri terkecuali Netanyahu ingin seperti itu. Kan ini kekuatan Palestina, Hamas itu ada di sandera itu lebih 100 kan? Iya. Sebagai Pak JK kan sudah punya rekam jejak sebagai salah satu problem solver, sebagai moderator untuk perdamaian. Kira-kira jangka waktunya kapan nih Pak, kalau Pak JK lihat? Apakah ini masih lama sampai ceasefire atau benar-benar Gaza damai? Seperti saya katakan, cuma 3 orang yang bisa menghentikan ini kan. Nah, kalau kita lihat Netanyahu, pokoknya ingin habis-habisan. Hamas ingin mempergunakan senjatanya hostage ini. Hostage sih, ya, sandera ini. You harus berhenti. Iya. Karena di lain sisi kelihatan strategi Israel itu ingin melemahkan dia dengan menghancurin semua fasilitas yang ada di Gaza, itu termasuk penduduk kehilangan segala-galanya, perumahannya, apanya, dan mengungsi. Dia ingin agar mereka masuk ke Mesir, padahal mereka tidak. Ini tergantung kepada sampai mana politik dalam negeri Israel. Mudah-mudahan Netanyahu mundur dengan ketiga, menunggu pemilu di Amerika. Jadi, tapi pemilu Amerika itu berarti November, pelantikannya Januari, masih butuh kira-kira 5 bulan dari sekarang. 5-6 bulan dari sekarang. Jadi masih cukup lama sebenarnya. Ya, nah, apakah mereka, Presiden Amerika sekarang Biden, bisa mendorong sekarang kan sudah agak tegang antara Biden dengan Netanyahu. Karena Biden itu di satu tangan bawa roti, satu tangan bawa bom. Iya, betul. Jadi sampai kemana dia berhenti kasih bom? Kalau dia kasih ancam berhenti bom, nah saya kira Netanyahu akan manut ya Pak ya? Iya, karena dia juga tidak mungkin tanpa logistik seperti itu kan. Ya, jadi rumitnya pasti selesai juga, tidak mungkin perang 100 tahun atau apapun. Tapi ini sebenarnya 3 orang. Kalau kita lihat pernyataan daripada Trump dan juga Kamala, pokoknya harus berhenti perang ini. Nah, jadi itu berarti Januari nanti, 2005.
sebentar lagi pemerintah Indonesia juga akan berganti pemerintahan. Ya. Pesan apa dari Pak JK untuk kebijakan luar negeri khususnya terkait dengan Timur Tengah dan lebih khusus lagi tentang Palestina? Luar negeri atau keadaan dunia itu kan sangat berpengaruh juga pada kita. Kalau keadaan politik dunia, perang di mana-mana, berarti ekonomi dunia akan merosot. Dan hari ini kita baca di media bahwa harga saham dunia ini hancur. Anjlok. Itu berarti mungkin terjadi resesi di Amerika. Kalau terjadi di Amerika bisa impact-nya kemana-mana. Nah, berarti produktivitas mereka menurun. Berarti bagi kita ekspor kita akan menurun. Kalau ekspor kita menurun, berarti kita punya penerimaan negara akan menurun dari segi pajak. Jadi bukan hanya politik, ini akan kena juga efek ke kita. Tidak mungkin kita seperti itu. Maka tentu bagi kita semua, Indonesia ini tetap ingin agar ini kedamaian dunia itu akan tercipta. Dan sesuai konstitusi kita kan. Bagaimana kita turut serta dalam perdamaian dunia. Yang bagi saya itulah yang selalu saya camkan untuk bicara di dunia ini. Saya ke Afghanistan bicara itu dan mereka dengarkan saya waktu beberapa tahun yang lalu untuk jangan perang saudara di Iran. Begitu ya di tempat lain. Saya bicara tentang bagaimana Thailand aman supaya jangan impact-nya kepada kita. Bukan hanya dunia seperti itu. Nah, sekarang kita lihat semua di Asia ini dan di Afrika kacau semua. Bangladesh kacau, Pakistan lagi sekarang juga kacau, di Kenya, di Nigeria. Nah itu negara-negara yang developing country semua kan. Kalau itu rusak, ya, bisa menjalar kemana-mana juga. Ya. Walaupun efeknya lebih kecil dibanding dengan apabila negara besar yang rusak, tapi akan mau jadi masalah juga kepada kita semua. Nah kalau sama yang terjadi kan masalah ekonomi di sana. Ekonominya lemah, ada masalah sebab sedikit, hancur dia. Para menteri lari. Jangan terjadi di sini, karena itu kita harus memperkuat keadaan kita. Nah, terus menjaga keadaan kita. Ya, kalau untuk konstituen di dalam negeri sendiri, sikap kita sebaiknya seperti apa Pak terhadap perkembangan ini, terutama masyarakat umum? Ya sekarang mungkin di Indonesia pembicaraan politik agak mengurang, terkecuali masalah pilkada. Ya kita harap di Indonesia ini politik dilakukan dengan etika yang baik sehingga tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi perentangan. Jangan lagi seperti pemilu yang lalu. Nah kalau nanti terjadi lagi pertentangan di kalangan masyarakat akibat politik di atas ini macam-macam, maka akan melemahkan sisi lain persatuan, akan melemahkan kemudian ke ekonomi kita akibat faktor luar dan dalam. Kalau bergabung antara krisis politik dan krisis ekonomi, ya seperti terjadi pada tahun 99, berat sekali. 98. Itu risikonya. Apa yang terjadi di Bangladesh, apa yang terjadi di Pakistan karena utang terlalu banyak, apa yang terjadi di Kenya karena utang terlalu banyak sehingga pajak mesti dinaikkan. Kan itu sebabnya. Sehingga Nigeria begitu, utang terlalu banyak sehingga menaikkan pajak dan tidak ada lagi dana yang lain. Kacau lah negeri itu. Itu bisa terjadi apabila kita tidak hati-hati. Karena itu tolonglah para pemegang kendali politik atau semua kita lah. Itu berhati-hati dalam mengambil kesempatan seperti itu. Ya. Artinya pemerintah, pelaksana pemilu dan juga masyarakat harus menjunjung rule of law. Iya, iya. Saya kira. Jangan seperti itu lagi lah. Jangan memecah belah masyarakat ini. Nah, bisa terjadi kayak Bangladesh, bisa terjadi kayak Kenya, Nigeria. Itu semua berasal daripada ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur keuangannya sehingga terjadi pengangguran, terjadi masalah generasi muda tidak bisa dipenuhi masalah-masalah. Maaf Pak JK, kita dengar juga bahwa menurut lembaga internasional
Indonesia ini penganggurannya sudah terbesar di ASEAN. Iya, kurang lebih 9-10%, mungkin naik sekarang. Apabila terjadi pengangguran, terjadi PHK, maka akan dilihat akibatnya 6 bulan kemudian. Kalau banyak PHK bulan ini, maka 6 bulan kemudian akan terjadi efek sosialnya. Oh. Kenapa? Karena kalau Anda di PHK, masih dapat pesangon, mungkin cukup untuk hidup 6 bulan. Begitu saya 6 bulan tabungan habis, Iya. dan tidak ada pekerjaan baru, Bahaya. bahaya sosialnya. Itu yang terjadi dulu di sini, tahun 99, 98, 99, itu yang terjadi di banyak negara-negara sekarang ini. Iya. Ya, ini untuk peringatan kita semua. Iya. Baik Pak JK, terima kasih atas Terima kasih atas waktunya Pak JK. Terima kasih. Kita sudah dapat insight dari Pak JK soal Palestina dan sedikit-sedikit di-spill soal bahaya perekonomian kita kalau masih seperti ini. Iya, dan dampak masalah internasional ke dalam negeri. Ya. Iya, dan juga pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam negeri harus diatur dengan baik. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Terima JK kasih. sudah Ya. menyapa teman kumparan dan menonton Deep Talk. Terima kasih. Sampai jumpa dan saksikan episode Deep Talk selanjutnya. Saya Andreas Giri undur diri. Saya Pak Ade. Dan Bapak Muhammad Yusuf Kala. Terima kasih, Pak. banyak. Yuk, terima kasih. Siap.